Kalau kita lagi ngejar sesuatu, kejar 3 hal ini. Yang pertama, kejar sholat tahajud walaupun kita ngantuk luar biasa. Yang kedua, kejar qobliyah subuh walaupun kasur, bantal, guling dan selimutnya itu terlalu menggoda buat kita di waktu subuh. Dan yang ketiga, kejar sedekah subuhnya walaupun kita belum kaya raya, karena banyak kemuliaan, banyak keistimewaan di balik sedekah subuh. Jangan tinggalkan, kejar 3 hal ini. Mari amalkan, mari sebarluaskan. Semoga Allah beri taufik pada kita untuk mengejar 3 hal ini. Barakallahu fikum. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada malam hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja renungkan. Tolong tanya pertanyaan saya ini, tanyakan pada diri Anda sebelum tidur. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang Anda kepada Allah? Karena itu hukum mengatakan orang yang tidak punya bekal maka dia tidak siap untuk mudik. Dunia saja tidak punya bekal, malu mudik. Tapi yang punya bekal, oh dia nyari sebanyak-banyaknya. Begitu sebelum berangkat, tiba waktunya raya, dia siapkan. Luar biasa. Kenapa? Karena tahu dia punya bekal untuk pulang. Belajar menikmati setiap skenario hidup yang Allah berikan. Belajar ridho, belajar menerima, ya. Jangan iri dengan rezeki orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang pernah Allah ambil darinya. Dan jangan pernah gelisah dengan keadaan kita saat ini, karena kita nggak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita di waktu yang akan datang. Setuju. Banyak orang yang iri, yang gelisah karena apa? Karena mereka tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah. Dan terutama penyakitnya karena sibuk membandingkan dengan orang lain. Betul. Dan patokannya medsos atau makin sakit. Iya. Medsos itu tempat pamer, tempat pamor. Jadi apa yang nampak boleh jadi bukan yang kenyataannya. Betul, betul. Maka jangan terpenjara dengan apa yang nampak, karena boleh jadi itu bukan keadaan yang sebenarnya. Kalau sedang kurang tenang sholat, jangan pasang status di media sosial, tidak menyelesaikan masalah. Sholat, ambil wudhu, sholat. Ya, pikiran sedang kurang baik, ambil wudhu, sholat. Nanti dalam sholat itu Allah berikan ketenangan. Silahkan dicoba. Itu sudah ada solusinya, jarang dipraktekkan. Curhatnya sama Allah kan diajarin di surat Yusuf itu. Nah, ini kadang-kadang nambah masalah. Kumpul, ngobrolnya sama teman-teman ngalor ngidul, tidak ngasih solusi. Akhirnya jadi ghibah, tersebar. Yang tadinya Allah tutup malah dibuka. Bikin status, saling sindir. Nanti begitu masalah selesai dengan simpulannya, statusnya sudah menyebar. Jejak digitalnya dimanfaatkan orang lain jadi fitnah baru. Nggak selesai-selesai. Allah ngasih solusi, kenapa cari kreativitas sendiri? Tambah masalah. Matematika Allah gimana sih Ustadz? Kadang saya ngerasa kita makin royal, malah rezeki makin datang. Pas kita pelit-pelit gitu ya, kita simpen-simpen malah tambah susah gitu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala janji dalam Al-Quran, siapa yang berbuat baik 1, Allah balas 10. Bahkan di Quran Surah Al-Baqarah 261, berbuat baik satunya kita dibalas Allah 700 kali lipat. Bahkan di Quran Surah Saba, itu tak terhingga. Itu juga yang Nabi bilang, kalau kita semakin royal, berderma, bersedekah, mana qasat mal min shadaqatin bal yazdad. Kalau kita sedekah, itu bukan mengurangi harta kita, tapi justru dalam pandangan Allah, matematikanya Allah, membuat harta kita makin bertambah dan bertambah. Dan ini dibacanya lewat kacamata iman, nggak bisa dibaca hanya lewat kacamata diri kita dalam sebagai manusia yang penuh keterbatasan. Makanya kita bacanya dengan iman, kita mengamalkannya dengan iman, returnnya itu sudah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah nggak mungkin ingkar janji. Itulah matematikanya Allah. Berarti beda sama matematika manusia ya? Beda, nggak pernah sama. Barakallahu Barakallahu fikum.